Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iban? Alhamdulillah, insya Allah hari ini masih tetap semangat, masih tetap luar biasa, masih tetap fokus ya. Harus semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sains. Nah, walaupun kita puasa tapi kita harus tetap semangat belajarnya, oke? Nah, untuk itu sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mau bahas tentang penyakit pada organ pernapasan manusia di halaman 202. Di halaman 202. Nah, apa saja ya yang dapat mengakibatkan penyakit pada organ pernapasan manusia? Nah, jadi ada penyakit-penyakit yang diakibatkan dengan suatu hal. Yang pertama itu yang kita bahas yaitu di halaman 203 ada penyakit akibat udara yang tercemar. Nah, udara yang tercemar, udara yang kotor itu bisa mengakibatkan kita menjadi sesak nafas. Nah, jadi kalau udaranya bersih, yang kita hirup juga tidak bersih. Nah, ketika tidak bersih, alat penyaringan di dalam tubuh akan menjadi lebih susah. Ketika susah akan menjadi yang namanya sesak nafas. Nah, bahkan bisa jadi keracunan di dalam sini karena apa yang kita hirup itu adalah ternyata racun. Nah, jadi pencemaran udara dapat berupa debu, asap, dan bau yang tidak sedap. Bisa bikin paru-paru kita jadi sakit kalau terlalu berlebihan. Nah, debu biasanya berasal dari tanah kering atau serpihan kayu. Nanti kalau kita hirup, kita kadang-kadang bersin dan kerongkongannya jadi gatal-gatal seperti itu, tidak enak. Kemudian di dada juga menjadi sesak. Nah, debu semakin banyak pada musim kemarau. Nah, jadi ketika bumi itu sangat panas, jadi debu itu makin bangun, dia naik ke permukaan bumi sehingga kita juga banyak menghirup yang namanya debu atau abu ya. Nah, kalau asap ini biasanya ada dari kendaraan transportasi seperti mobil, motor, bus, dan sebagainya. Nah, itu juga karena sudah terlalu banyak juga bisa mencemari udara. Nah, ketika mencemari udara otomatis akan mengganggu yang namanya pernafasan kita. Makanya itulah ada perbedaan dengan kita hidup di desa. Kalau di desa itu tidak banyak kendaraan seperti di kota, jadi lebih lebih enak untuk bernafasnya seperti itu. Nah, asap kendaraan ini itu mengandung gas beracun yang disebut dengan karbon monoksida. Nah, selain itu ada pula asap rokok yang mengandung nikotin. Nah, jadi itu sangat berbahaya untuk kesehatan pernafasan kita. Jadi hindarilah yang namanya asap rokok karena itu sangat berbahaya bagi kita. Bahkan kita yang menghirup walaupun kita tidak merokok, kita akan jauh lebih berbahaya daripada dia yang merokok. Jadi intinya yang merokok tidak bagus, apalagi yang menghirup udaranya. Jadi sadarlah bagi orang-orang yang merokok untuk tidak merokok di sekitar orang-orang yang tidak merokok. Bahkan dengan merokok pun dia sudah membahayakan diri dia sendiri. Dia juga membahayakan orang lain dengan rokoknya itu. Jadi double dosanya ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah penyakit dari akibat udara tercemar, ada lagi penyakit akibat serangan kuman. Nah, penyakit serangan kuman dapat menyerang saluran pernafasan. Jadi, penyakit akibat serangan kuman yang menyerang saluran pernafasan antara lain contohnya flu, influenza, bronkitis, radang paru-paru, dan TBC. Nah, semua penyakit ini dapat ditularkan melalui udara karena kuman penyakit ini ada di udara. Artinya, penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi itu menular. Nah, kalau Hiban influenza, flu, Hiban bersin karena orang bisa bersin. Jadi, maaf, kalau ada yang TBC, ngomong depan orang menghirup, sudah kena TBC, atau kita minum dari gelasnya juga akan berpindah. Nah, hal-hal yang demikian adalah akibat dari serangan kuman. Dia awalnya itu kuman. Nah, seperti corona sekarang juga ya. Nah, corona itu merupakan virus atau kuman. Kemudian
dia menyebar dengan cara, kalau kuman yang lain bisa dengan udara, kalau ini dengan sentuhan kulit. Kalau ya penyakit corona sekarang ini. Nah, artinya kita tidak boleh mendekati orang-orang yang sedang terkena penyakit tersebut, tapi kita mendoakan agar mereka cepat sembuh seperti itu. Nah, jika kita juga terserang seperti influenza, bronkitis dan lain-lain, kita juga tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh terlalu dekat dengan orang. Artinya kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Nah, contoh tadi asma. Asma itu adalah penyempitan jalur udara akibat pembengkakan pada saluran nafas. Nah, kalau bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saliran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Kalau influenza itu tahu ya, flu, dan merupakan penyakit menular yang paling sering menyerang manusia. Sering sekali, apalagi kalau sudah musim dingin. Ciri-cirinya itu apa ya? Demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit-sakit badannya, tenggorokan terasa sakit, kadang-kadang ada batuk-batuk sedikit, hidungnya berair, bersin-bersin ya, seperti itu. Nah, itu contoh dari influenza. Ketika sudah seperti ini, rawatlah tubuh, banyak istirahat, minum obat, minum air hangat. Kemudian ada lagi yang namanya flu burung. Flu burung ini berbeda dengan influenza. Flu burung ini disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas. Contoh unggas apa? Ayam, bebek, burung, seperti itu ya. Nah, jika masuk ke dalam tubuh manusia, virus ini dapat menyebabkan sakit yang parah. Virus ini disebabkan oleh flu burung yang menular kepada manusia yang bersinggungan langsung dengan unggas yang terinfeksi virus ini. Itu jadi virus dasarnya. Hampir mirip seperti corona sekarang ini ya. Nah, jadi ciri-cirinya itu dia demam dengan suhu lebih tinggi di atas 37, berarti sekitar 38 derajat. Itu hidungnya berair, tenggorokannya sakit, nyeri otot, dan gangguan pada saluran pernafasan seperti sesak nafas atau batuk. Kemudian ada pneumonia. Itu pneumonia adalah penyakit radang paru-paru yang akut. Artinya penyakit radang paru-paru ini menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Contoh ciri-cirinya, gejalanya itu penderita sulit bernafas dengan nyaman, kemudian timbul batuk yang sering disertai darah atau lendir kuning atau kehijauan, dan nyeri di dada. Nah, keempat ada tuberkulosis atau TBC paru-paru. Kemudian dia ini adalah disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis. Itu adalah bakteri penyebab dari TBC. Nah, yang paling sering menyerang paru-paru itu ya TBC, seperti itu. Nah, bakteri tersebut juga dapat menyerang bagian tubuh lain. Gejala penyakit ini contohnya apa ya contohnya? Sangat mudah letih, kita cepat lemas, kita cepat lesu, seperti itu. Nah, bahkan seringnya itu saat kita sedang bekerja. Jadi menyerang tiba-tiba seperti kok lelah sekali ya, kok capek ya, kok cepat capek ya, seperti itu. Nah, berat badan drastis turun terus. Kemudian batuk-batuk berdahak kadang-kadang disertai dahak. Kemudian nyeri di bagian dada dan sering mengalami demam tinggi pada petang hari. Nah, jadi itulah tadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernafasan manusia. Baik ya, alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang tentang semua penyakit-penyakit termasuk tuberkulosis sampai TBC. Tadi kita sudah bahas semua tentang penyakit-penyakit dan gejala-gejala dari penyakit yang menyerang pernafasan manusia. Nah, sekarang itu ada ada cara memelihara kesehatan organ pernafasan. Yang pertama itu kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, kalau kita suka ayam goreng, tidak bisa selamanya kita hanya makan ayam goreng. Kita harus mencampur makanan di porsi piring kita itu harus dengan tepat. Ada makanan sehatnya, ada ayamnya boleh, ada ikannya sebagai protein, ada sayur, ada air, juga minum air sebagai mineral dalam tubuh. Dan intinya kita harus 4 sehat 5 sempurna supaya kita juga tetap bisa menjaga
kondisi tubuh kita tetap fit seperti itu. Kemudian kita juga harus selain makan dengan teratur, makan makanan bergizi, kita juga harus berolahraga karena tubuh kita ini butuh yang namanya perenggangan. Nah, ketika tubuh ini tidak diberi perenggangan, dia akan sedikit kaku dan akan sering sakit tubuhnya. Kemudian setelah itu kita harus memiliki waktu untuk istirahat yang cukup. Kemudian jangan lupa menjaga diri tetap bersih. Di lingkungannya harus diperhatikan. Jangan kalau kita sudah olahraga pun makan sehat pun tapi lingkungan kita tidak bersih, itu juga tidak mendukung untuk hidup sehat. Kemudian menghindari lingkungan yang udaranya tercemar. Nah, jangan sering-sering di tempat yang ada yang udaranya itu tercemar. Seperti itu ya Iban ya. Nah, sekarang Iban boleh membaca rangkuman di halaman 209. Baik ya Iban, cukup paham? Alhamdulillah jika paham. Selesai untuk pelajaran sains hari ini. Tetap semangat, puasanya semangat, jangan lupa sholat sunnah, jangan lupa menambahkan ibadah-ibadah sunnah selama puasa ini supaya lebih banyak pahala lagi, karena pahala di bulan Ramadan dihitungnya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita cukupkan kelas sains kita pada hari ini. Mari kita berdoa untuk akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.